Semoga Allah menjadikan kami dan kalian semua orang-orang yang iman kepada Al-Quran. Semoga Allah menjadikan kami dan kalian semua orang-orang yang memelihara Al-Quran, al-mahfuzin bihi, al-mugimina lahu, yakni menjadi orang-orang yang menegakkan dan menjalankan daripada isi kandungan Al-Quran. Jadi beliau memulai dengan pembahasan ini dengan selalu di setiap pergantian bab, ya, tema daripada pembahasan, beliau selalu memulai dengan berdoa, ya, memohonkan kepada Allah bagi dirinya sendiri, bagi kita semua dan kalian, termasuk orang-orang yang bisa menjalankan, ya, apa-apa yang akan dijelaskan kemudian. Anna tilawatul Qur'anul azim, sesungguhnya membaca Al-Qur'anul azim termasuk ibadah yang paling utama. Wa'zamul qurubat, ya. Wa'zamul qurubat, dan termasuk pendekatan diri kepada Allah yang paling agung. Wa ajallit ta'at, dan termasuk bentuk-bentuk ketaatan yang paling tinggi, ya. Jadi beliau menjelaskan di sini bahwa membaca Al-Qur'anul Azim, membaca Al-Qur'an itu termasuk ibadah yang paling utama, pendekatan diri kepada Allah yang paling besar, dan termasuk bentuk ketaatan yang paling tinggi. Wa fiha ajrun azim, dan membaca Al-Qur'an mengandung ganjaran yang besar, wa thawabun karim, dan pahala yang mulia. Qala Allah Ta'ala, innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Allah Ta'ala berfirman yang artinya sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, yakni Al-Quran, wa aqamus salata, dan menunaikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum, dan menafkahkan atau membelanjakan sebagian daripada anugerah atau rizki yang kami berikan kepada mereka, sirron, ya, baik dilakukan diam-diam, wa alaniyatan, atau terang-terangan, yarjuna tijaratan lan tabur, mereka berharap, ya, mendapatkan keuntungan perniagaan lan tabur yang gak bakal pernah rugi, ya. Jadi ayat ini menjelaskan sesungguhnya orang-orang yang rajin baca Al-Quran, menegakkan sholat, selalu membelanjakan sebagian daripada rizkinya, ya, baik secara diam-diam ataupun terang-terangan, selalu mengharap perniagaan di sisi Allah lan tabur yang gak pernah bisa merugi. Liyuwaffiyahum, agar Allah menyempurnakan, ya, pahala bagi mereka. Wa yazidahum min fadlih, tujuannya liyuwaffiyahum, ya, agar Allah menyempurnakan pahalanya bagi mereka. Wa yazidahum min fadlih, dan Allah juga akan menambah daripada anugerahnya kepada mereka. Innahu ghafurun syakur, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha mensyukuri. Surat Fatir ayat 29 sampai 30, ya. Jadi di sini kita sudah dapat, ya, insyaallah, dengan membaca kitab ini kita berharap doa daripada Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini digabulkan sama Allah, ya, supaya kita menjadi orang yang termasuk rajin baca Al-Quran dengan sebaik-baiknya, beriman, memelihara, menjaga, dan menegakkan isi kandungan daripada Al-Quran, ya. Amin, insyaallah. Ini doanya
seorang wali min auliyaillah, ya, kutub min al-aqtab, yakni Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Jadi beliau menjelaskan bahwa tilawatul Quran, membaca Al-Quran Al-Azim, termasuk daripada ibadah yang paling utama, bentuk-bentuk pendekatan diri. Kita mau mendekatkan diri kepada Allah, di antaranya adalah membaca Al-Quran. Karena termasuk pendekatan diri, kalau kita mau bahasa yang lainnya, yang paling cepat menghantarkan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Wa ajallit ta'at, dan termasuk kalau kita pengen melakukan ketaatan-ketaatan yang besar, yakni membaca Al-Quran. Karena termasuk di antara ibadah-ibadah yang, atau ketaatan-ketaatan yang paling tinggi. Dan dengan membaca Al-Quran mengandung pahala yang besar, yakni ganjaran yang besar dan pahala yang mulia di sisi Allah. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ibadah umatku, peribadatan umatku yang paling utama, ya, tilawat Al-Quran, yakni membaca Al-Quran. Wa qala alaihi salatu wassalam, man qara'a harfan min kitabillahi kutibat lahu hasanah wal hasanatu bi'ashri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun wahidun, bal alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, dicatat baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10, ya, adalah 10 pahala. La aqulu alif lam harfun wahidun, katanya Rasulullah, tidaklah aku berkata alif lam mim itu satu huruf, ya, bal alifun harfun, bahkan alif, satu alif aja harfun, ya, walamun harfun, lam satu huruf, wa mimun, mim satu huruf, ya. Jadi kalau seandainya kita baca alif lam mim, artinya kita dapat satu kebaikan yang 3 kebaikan, ya, alif lam mim, yang masing-masingnya diganjar 10 sama Allah Subhanahu wa taala. Itu jadi hadis ini litarghib, ya. Jadi sudah 2 hadis kita baca bahwa di antara ibadah ibadah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling utama adalah membaca Al-Quran. Kemudian yang hadis yang kedua, yakni besarnya pahala yang dijanjikan Allah Ta'ala kepada manusia, yang kepada kita semuanya apabila mau membaca Al-Quran. Wa qala alaihi salatu wassalam, yaqulullahu ta'ala, man syaghalahu dzikri wa tilawata kitabi an mas'alati a'taituhu afdala ma u'tiyas sa'ilin. Wa fadlu kalamillahi ta'ala ala sa'iril kalam ka fadlillahi ala halqih. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, kalau udah begini namanya hadis qudsi, ya. Siapa saja yang sibuk zikri, menyebutku, mengingatku, wa tilawata kitabi, dan membaca kitabku, yakni Al-Quran, an mas'alati, sehingga ia tidak pernah sempat untuk meminta-minta kepadaku, ya. Sibuk dia baca Al-Quran, sibuk dia berzikir, sibuk dia baca Al-Quran, an mas'alati, sehingga akhirnya dia tidak pernah mohon sama Allah. Maksudnya dalam artian memohon seperti kita mohon minta ada hajat apa, enggak, ya. A'taituhu, aku akan niscaya akan aku berikan kepadanya afdola, yakni sesuatu yang lebih utama
daripada yang aku berikan kepada orang-orang yang memohon kepadaku, yang berdoa kepadaku. Gitu. Ya. Kita kan kadang-kadang memohon langsung, ya Allah, mudahkan segala rezekiku, lancarkan segala urusanku. Doa-doa itu bagus, doa kita ya. Juga bagian daripada zikir. Nah, siapa saja katanya Allah Ta'ala yang sibuk berzikir mengingatku ya, dan membaca kitabku daripada meminta kepadaku, aku akan berikan kepadanya sesuatu yang lebih besar, yang lebih utama daripada yang aku berikan sebagai bentuk diijabah kepada orang-orang yang berdoa kepadaku. Dan keutamaan kalamullah Ta'ala dibandingkan semua kalam-kalam yang lainnya seperti keutamaan Allah dibandingkan dengan makhluknya. Wa qala alaihi salatu wassalam, iqra'ul qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Qur'an ya. Karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat kelak sebagai syafaat li ashabih, bagi orang-orang yang selalu membaca Al-Quran. Wa qala Ali karramallahu wajhah, man qara'a Al-Quran wa huwa qa'imun fis shalah kana lahu bi kulli harfin mi'ata hasanah. Wa man qara'ahu wa huwa qa'idun fis shalah kana lahu bi kulli harfin khamsuna hasanah. Wa man qara'ahu kharijas shalah wa huwa ala taharatin kana lahu bi kulli harfin khamsa wa ishruna hasanah. Wa man qara'ahu wa huwa ala ghairi taharatin kana lahu bi kulli harfin asyra hasanat. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah menjelaskan, barang siapa yang membaca Al-Quran dan ia sedang berdiri ketika mengerjakan sholat ya. Jadi seseorang yang sedang mengerjakan sholat dalam posisi berdiri ya, membaca Al-Quran, yakni di sholat fardu ya, maka baginya bagi setiap huruf adalah 100 kebaikan. Bayangkan, 100 hasanah ya. Setiap hurufnya 100 hasanah. Jadi kalau seandainya kita sholat fardu ataupun sholat sunnah, kemudian kita yang pasti kan baca surah Al-Fatihah, kemudian kita lanjutkan dengan baca surat. Nah, tiap-tiap hurufnya itu diganjar sama Allah Ta'ala 100 kebaikan. Banyak tak? Banyak. Wa man qara'ahu, dan barang siapa yang membaca Al-Quran dan ia dalam keadaan duduk di dalam sholat. Contohnya kita mengerjakan sholat sunnah. Sholat sunnah ini nggak wajib berdiri. Nah, ini ilmu ya, diingat ya. Kalau kita mau mengerjakan selain sholat fardu, sholat duha, sholat ba'diyah, qobliyah, witir, itu nggak diwajibkan berdiri. Makanya kalau kita hafal rukun-rukun sholat, diantaranya adalah al-qiyamu alal qadiri fil fardhi, yakni wajib berdiri bagi yang mampu di sholat fardu. Karena kalau di sholat sunnah nggak wajib. Boleh kita mengerjakan, contohnya habis sholat sunnah, habis sholat maghrib, kemudian habis zikir, kita nggak bangun lagi, takbir aja, duduk, ambil duduk tuh, Allahu Akbar, gitu, ya, usalli sunnatal maghribi ba'diyatan lillahi ta'ala. Nanti rukuknya itu begini aja, secukupnya, sekira-kira setara dengan lutut ya, bukan sampai lutut. Nanti sujudnya normal, gitu, ya. Nah, kalau kita baca Al-Quran ketika duduk di dalam sholat, karena kalau kita di sholat fardu kan kita nggak baca ayat ya.
ketika kita duduk nggak baca ayat, kana lahu bikulli harfin khamsuna hasanah, maka baginya di tiap-tiap huruf itu khamsuna hasanah, ia memperoleh 50 kebaikan. Banyak. Waman qara'ahu kharijas shalah, barang siapa yang membaca Al-Qur'an di luar salat, yakni bukan seperti keadaan kita umumnya, wa huwa ala taharatin, dalam keadaan bersuci, maka baginya ya, maka ia akan memperoleh ya, bagi tiap-tiap hurufnya 25 kebaikan. Nah, ini umumnya kita ini ya. Waman qara'ahu wa huwa ala ghairi taharatin, dan barang siapa yang membaca Al-Qur'an tidak dalam keadaan bersuci, maksudnya tidak memegang mushaf. Ya, dia belum megang wudu. Nah, dia dengan hafalannya. Contohnya dia baca amma yatasaalun, atau kalau yang hafal surah Al-Baqarah dia baca surah Al-Baqarah ya, atau yang hafal ayat-ayat yang lain atau surat-surat yang lain ya. Nah, dia baca itu boleh. Yang tidak boleh ini kita menyentuh mushaf Al-Quran dalam keadaan tidak berwudu. Kalau kita junub baru tidak boleh membaca Al-Quran. Barang siapa yang membaca Al-Quran dalam keadaan tidak bersuci, maka ia memperoleh bagi tiap-tiap hurufnya 10 kebaikan. Gitu. Jadi sama Sayyidina Ali dijabarkan hadis Nabi tadi yang 10 kebaikan itu. Ya. Satu hurufnya ini. Ternyata di kondisi-kondisi dalam keadaan bersuci, dalam keadaan sholat ketika duduk, dalam keadaan berdiri ketika sholat, itu berlipat-lipat lagi. Ya. Wa'lamu anna littilawati adaban zahiratan wa batinah, wa la yakunul abdu minat talina haqiqatan alladzina tazku tilawatuhum wa yakunu minallahi bimakan hatta yata'addaba bitilkal adab. Ketahuilah, sesungguhnya untuk membaca Al-Quran itu ya, sesungguhnya membaca Al-Quran itu memiliki adab-adab ya, adab-adab zahir wa batin, baik zahir ataupun batin ya. Tidaklah seorang hamba menjadi termasuk orang-orang yang selalu membaca Al-Quran secara hakikat, yakni yang menjadi orang-orang yang bacaannya itu akan mensucikannya ya, akan membersihkannya, dan ia menjadi atau dia mendapatkan kedudukan tertentu di sisi Allah, sehingga ia ta'adab, sehingga ia beradab ya dengan adab-adab tersebut. Ya, ini adab-adab yang ditentukan ketika membaca Al-Quran tadi kan. Kita kalau baca Al-Quran tadi kan fadilahnya besar, ganjarannya, kedudukannya ya, termasuk daripada pendekatan diri kepada Allah, termasuk ketaatan yang paling tinggi, termasuk ibadah yang paling mulia ya. Sampai disebut sama Rasulullah, ibadatu ummati afdalu ibadatu ummati, sebaik-baiknya, seutama-utamanya ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Nah, untuk bisa jadi seperti itu ya, seperti yang diterangkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, membaca Al-Quran ini memiliki adab-adab baik zahir ataupun batin ya. Tidak serta-merta seorang hamba termasuk orang yang layak sebagai orang yang rajin membaca Al-Quran, yang bacaannya dapat membersihkan dosa-dosanya dan memiliki kedudukan mulia di sisi Allah, hatta yata'addaba, sehingga ia beradab ya, bersopan santun, bitilkal adab, dengan adab-adab tersebut ketika membaca Al-Quran. Wa kullu man qasara fiha,
Dan setiap orang yang teledor ketika membaca Al-Quran, walam yatahaggab biha, dan tidak merealisasikan adab-adab membaca Al-Quran, lam takmul tilawatuh, ya. Bacaan Al-Qur'annya tidaklah sempurna, ya. Walakinnahu, akan tetapi, la yakhlu fi tilawatihi min thawab, akan tetapi bacaan Al-Qur'annya tidaklah kosong daripada pahala. Walahu fadlun, ia tetap memperoleh fadilah ala gadrih, sesuai dengan perilakunya, sesuai dengan keadaannya ketika membaca Al-Quran. Tidak kosong sama sekali, hilang lalu gitu, ya. Nah, jadi ini kita lanjutkan insyaallah malam besok, ya. Karena masih belum rapi di perumahan itu, apalagi kondisinya musim hujan, ya. Jadi kalaupun di dalam rumah pun tempias kalau hujan tuh, ya. Jadi agak berantakan. Jadi kita masih di sini dulu, Beb, ya. Nah, di rumahnya Habib Usman, ya. Sementara ini kita baca dulu deh beberapa ini. Ana pengen bahas masalah mabhatsut tilawatil Quran wa dzikir, pembahasan tentang bacaan Al-Quran dan berzikir, ya. Jadi sampai nanti ini sedikit aja, nanti baru kita lanjutkan malam Selasa itu. Seperti malam Selasa ini tetap Yaqub bin Nafis dalam fikih, kemudian malam Rabunya Sulamut Taufik, ya. Cuman kita ini sekarang baca-baca ini loh, untuk untuk melembutkan hati deh, ya. Insyaallah dapat barokahnya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, ya. Nah, tadi kita niatin juga, tadi kita baca maulid kan, supaya dapat taufik agar mohon sama Allah kan, dengan keberkahan bacaan maulid tadi, supaya kita ini diberi taufik. Itu yang kita minta, betul. Taufik ini karena udah sering menjelaskan kemampuan, ya. Allah memberikan kemampuan kepada kita untuk melakukan berbagai ketaatan, ya, supaya mudah menempuh jalan Allah dan jalan Rasulullah, ya. Karena kalau kita tidak minta sama Allah, ya, tidak minta sama Allah dalam menempuh jalannya ini, tidak ada yang bisa nolong kita nih, ya. Kemampuan untuk mengerjakan sholat, kemampuan untuk tilawatul Quran tadi, kemampuan untuk berzikir, semangat, ya. Karena kalau enggak kita tumbuhkan ini, kalau kita tidak minta tolong sama Allah, satu-satunya jalan itu minta sama Allah taufik, ya kan? Minta taufik sama Allah nih supaya bisa gampang ibadah, senang ibadah, lancar ibadah gitu loh. Enggak banyak halangan, ya. Semangat, gembira ketika ngerjakan ibadah tuh dengan kegembiraan gitu loh. Dengan kenikmatan. Itu kita minta sama Allah. Ya Allah, berikan anugerah supaya kita ini nikmat ketika beribadah, ketika menjalankan perintahnya Allah, ya. Kemudian merasa sempit, sakit, sumpek ketika kita melakukan kemaksiatan sama Allah, biar sedikit, ya. Minta sama Allah. Kalau enggak begitu, enggak selamat-selamat kita ini. Enggak ada jalan lain kecuali minta sama Allah, ya. Banyak sudah ilmunya kita sudah dapat, cuman kemampuan kita untuk mengamalkannya ini yang sulit. Nggak ada jalan lain, minta sama Allah, ya. Apalagi di zaman sekarang nih, hati-hati, ini zaman lagi zaman fitnah, zaman penuh dengan kebingungan di mana-mana, ya. Kalau kita tidak pandai-pandai menempatkan diri, tersesat zaman sekarang nih. Kita bingung mau ikut siapa, ya. Mau ikut A, mau begini, mau ikut B, begini, ya. Jangan tertipu juga dengan kesenangan sesaat, ya. Apapun yang kita lakukan ini, kalau kita tidak minta sama Allah termasuk nih yang bikin melapangkan dada di hati ini, ya. Bikin dada itu luas dan lapang, yakni tilawatul Quran, baca Al-Quran. Kadang-kadang kita merasa sempit, sumpek, ya, risau, galau. Bukan kadang-kadang sebenarnya.
Sering kita begitu, ya. Nah, itu diantaranya adalah baca Al-Quran. Nah, itu minta sama Allah. Kalaupun kesenangan-kesenangan adat-adat yang kita lakukan itu hanya memberikan kesenangan hanya sementara, dan itu pun semu sifatnya itu, ya. Nggak harus kita tinggalkan, tapi kita atur, tetap harus ada ibadahnya kepada Allah, ya. Nggak ada jalan lain. Kalau enggak kita sumpek terus, kita dalam kebingungan mau melangkah hidup ini untuk apa dan lain sebagainya, ya. Satu-satunya jalan mau tenang hati ini mendekatkan diri kepada Allah. Wallahu a'lam bissawab wa ilmuhu atam.